Bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedapung pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo kejar! Mepet! Babi mepet! Mepet! Tangkap! Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-27 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Sunario sebagai Mama Jarobat, Margaret sebagai Nyai Pasugihan, Lanti sebagai Laraswati, Ashari sebagai Bedul, Suprayogi sebagai Subana, Herman sebagai Warsa. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Malam itu benar-benar membuat Nyai Pasugihan tidak mengerti. Mama Jarobat suaminya secara mendadak mengajak ke kamar belakang. Kamar yang diketahui tidak pernah dimasuki orang dan selalu tertutup rapat. Masuklah, Nyai. Ayo, masuk ke dalam kamar ini. Nyai Pasugihan melangkah mengikuti Mama Jarobat suaminya. Kamar itu kosong. Hanya ada sebuah balai-balai yang beralas tikar pandan. Di atasnya ada sebuah baskom berisi air kembang. Di atas air kembang itu ada sebuah lentera yang tidak dinyalakan. Untuk apa semua ini? Duduklah, istriku. Inilah kamar kerjaku. Kamar ini tidak boleh sembarangan orang masuk. Aku sengaja mengajakmu ke kamar ini karena ada sesuatu yang penting yang harus kita bicarakan. Terus terang, aku sangat tidak mengerti segala maksudmu. Apa sebenarnya yang akan kau bicarakan sampai kita berada di kamar ini, ha? Kerja apa kau di kamar ini? Dan apa artinya air kembang dan lentera itu? Apakah kau ingin hidup kita bertambah kaya? Hah? Harta kita bertambah banyak? Hah? Kau bicara sungguh-sungguh. Aku tidak main-main, Nyi. Aku akan bercerita padamu.
Kau istriku yang bisa aku percaya. Mama Jarobat bercerita dengan penuh hati-hati. Mendengar semua itu, Nyai Pasugihan menjadi terkejut. Dia kini mengerti siapa suaminya itu. Mama Jarobat. Jadi kau menjalani hidup yang tidak wajar. Kekayaanmu didapat dari hasil setan. Aku terpaksa. Demi kita semua, Nyai. Kita akan menjadi lebih kaya lagi. Kuharap kau bisa menyimpan rahasia ini pada siapapun, Nyai. Kau adalah suamiku. Jika benar segala pekerjaan yang kau jalani demi membahagiakan hidupku, aku akan merahasiakan segala yang kau jalani. Terima kasih, Nyai. Kau adalah istriku yang bisa aku percayai. Kita bisa bekerja sama. Kita akan lebih dipandang dan dihormati di kampung ini. Kau senang, Nyai? Ya, aku senang. Karena kau bekerja demi aku. Demi kita semua. Nah, kini aku akan bekerja lagi. Aku akan menyalahkan lentera itu. Mama Jarobat menyalakan lentera yang bertengger di atas air kembang itu. Selanjutnya Mama Jarobat mengambil sebuah peti berukir indah dari kolong bale-balenya. Ingat, Nyai, kau jangan lengah. Kau harus tetap berada di tempatmu. Jika lentera itu bergerak cepat, kau harus cepat mematikannya. Karena itu berarti diriku dalam keadaan bahaya. Aku mengerti. Lalu, kotak itu untuk apa? Nanti kau akan tahu juga. Aku pergi dulu. Tunggulah sampai aku kembali. Nyai, Nyai, bukalah pintunya, Nyai. Kang Subana, kau sudah pulang, Kang? Bagaimana, Kang Subana? Kabarnya warung makan Nyai Pasugi yang dipercayakan kau itu tidak jadi dijual. Tidak. Kau kan sudah tahu istriku. Nyai Pasugi sekarang ini sudah menjadi istri Mama Jarobat. Kekayaannya semakin bertambah. Iya, aneh ya, Kang. Nyai Pasugi yang mau menjual warung makannya pada Mama Jarobat, kini malah jadi istrinya. Oh iya, bagaimana tentang sawah kita itu kabarnya, Kang? Apakah kau sudah menawarkannya pada Nyai Pasugi? Tidak. Aku tidak menawarkannya pada Nyai Pasugi. Aku malu. Aku menjualnya dengan Tuan Muda Dimas. Ini uang hasil penjualan sawah kita, Nyai. Syukurlah. Simpanlah uang itu, Kang. Hati-hati dengan uang sebanyak itu, Kang Subana. Bukankah kau tahu, sekarang ini banyak penduduk yang sering kehilangan uang dan barang berharga karena munculnya babi jadi-jadian itu, Kang. Iya, aku juga mengerti. Sampai kini, babi ngepet itu tidak berhasil ditangkap. Aneh. Siapa ya orang yang menjalankan hidupnya dengan sesat begitu? Semua belum ada yang tahu loh, Nyai. Iya, tapi semua orang curiga. Pasti salah seorang penduduk kampung kita juga, Kang. Nyai, ayo kita hitung uang ini. Subana dan istrinya sedang menghitung uang hasil penjualan sawahnya. Jumlahnya cukup banyak.
Di saat senang-senangnya suami istri menghitung uangnya itu, tiba-tiba uang itu semuanya hilang. Kang Subana, uang kita hilang, Kang. Ah, mustahil. Tiba-tiba uang itu hilang semuanya. Kang Subana, dengar, Kang. Aku mendengar suara dengus babi di depan pintu rumah kita, Kang. Iya benar, Nyai. Itu pasti babi ngepet. Uang kita telah dicurinya. Aku harus mengejarnya. Akan kubunuh babi ngepet itu. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Itu dia, babi ngepet! Babi ngepet! Ayo kejar babi itu! Dia lari ke arah sana, ayo! Hei, babi ngepet! Hei, tangkap, tangkap! Hei, babi ngepet, tangkap! Ayo, buru! Penduduk semakin ramai berdatangan. Babi itu berhasil meloloskan diri, namun penduduk terus mengejarnya. Kejar terus! Babi itu berlari ke arah rumah Mama Jarobat! Terus! Ayo kejar! Babi itu menuju ke halaman rumah Mama Jarobat dan kemudian menghilang. Penduduk ramai berkumpul di halaman rumah itu. Kemudian Warsa dan Laraswati muncul dari dalam. Ada apa ramai-ramai, Subana? Ada babi ngepet, Laraswati. Babi itu lari ke rumah ini. Babi ngepet? Apa benar babi itu masuk ke rumah ini? Ayo kita cari, ayo. Kita bikin mampus babi itu, ayo. Penduduk semuanya memeriksa keadaan halaman rumah. Tetapi usaha mereka sia-sia. Mereka tidak menemukan babi itu. Aneh, babi itu menghilang. Menghilang? Ajar. Wah, Subana, ada apa? Mama Jarobat, Nyai Pasugih, maaf kami mengganggu kalian. Iya. Ada babi ngepet masuk kemari. Oh, kukira jika babi ngepet itu lari ke rumah ini, kami pun akan mencarinya nanti. Kami akan membunuh babi itu. Sekarang, bubarlah kalian semua. Kami harus istirahat. Hari sudah jauh malam. Laraswati, ayo masuk kembali. Baik, Bu. Mereka tidak akan mencurigai suamiku. Kau lengah, Nyai. Kau tidak cepat-cepat mematikan lentera itu. Maafkan aku, suamiku. Sudahlah, kau berhasil mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak. Ayo, kita tidur.
Apa benar ada babi ngepet? Benar, Den Restu. Kami baru saja mengejarnya. Kenapa nada bicaramu begitu sedih, Subana? Bagaimana kami tidak sedih, Den Restu? Uang hasil penjualan sawah kami hilang secara gaib. Istri saya menangis terus karena kami sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Sawah kami hanya tinggal itu. Aduh, tapi uang penjualan sawah hilang. Aduh, kami curiga babi ngepet itu yang mencurinya, Den. Kalian tidak berhasil mengejar babi jadi-jadian itu? Tidak, Den Restu. Babi ngepet menghilang setelah kami kejar masuk ke rumah Mama Jarobat. Babi ngepet itu menghilang di rumah Mama Jarobat. Mencurigakan. Ini pasti ada apa-apanya. Kecurigaanku semakin kuat pada Mama Jarobat. Jangan-jangan Mama Jarobat sendiri yang menjadi babi ngepet. Dan Restu, kenapa diam, Den? Dan Restu sedang berpikir ya. Sepertinya Dan Restu mencurigai sesuatu. Kita pergi, Bedul. Di sini kita lebih aman sekarang. Tidak ada orang yang melihat dan mendengar pembicaraan kita. Memangnya ada apa, Den Restu? Aku curiga pada Mama Jarobat. Malam ini juga kita selidiki rumah Mama Jarobat. Ini perbuatan setan. Aku harus menghentikannya. Kasihan penduduk. Ayo ikut aku, Bedul. Restu, Singkih, dan Bedul bergerak menuju ke rumah Mama Jarobat. Mereka merunduk-runduk ke dalam halaman rumah itu dan terus menuju ke samping rumah. Dengan hati-hati, mereka merapatkan tubuhnya ke dinding samping rumah. Mau apa kita, Den? Ini jendela kamar. Kukira kamar ini adalah kamar Mama Jarobat. Nah, aku akan mengintainya. Kosong. Di dalam kamar itu tidak ada siapa-siapa. Dan Restu, ada suara pintu dibuka di belakang rumah. Ayo kita lihat ke belakang. Siapa kalian? Celaka. Warsa pembantunya Pasuki melihat kita. Hei, keluarlah kalian. Jangan sembunyi di tempat gelap. Kalian pasti akan merampok rumah ini. Jika kalian tidak mau keluar, aku akan memanggil penduduk untuk menangkap kalian. Jangan muncul, Den. Biar saya saja. Bedul! Rupanya kau ya, ha? Mau apa kau berada di sini, ha? Aku mengejar babi ngepet itu. Katanya ada babi ngepet masuk rumah ini. Apa, ha? Apa kau tidak tahu kalau penduduk juga baru saja mencarinya kemari, ha? Babi itu tidak ada di rumah ini. Ayo, keluarlah kau dari rumah ini. Ayo. Iya, aku akan pergi. Iya, pergi. Aku lihat Bedul sudah pergi meninggalkan rumah ini. Dia membela aku agar tidak diketahui. Biarlah. Bedul pasti kembali ke pondok. Nah,
Sekarang aku akan melihat ke belakang rumah. Menyeramkan juga di belakang rumah ini. Sepi dan sunyi sekali. Itu ada sebuah kamar. Apakah suara pintu kamar itu tadi yang aku dengar? Di dalam kamar itu ada cahaya lentera. Iya, pasti ada orang di dalamnya. Tidak ada orang yang melihatku. Aku mendengar suara orang bercakap-cakap di dalam kamar itu. Sepertinya suara Mama Jarobat dan Nyai Basuki. Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia khususnya di Kabupaten Jember untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita memajukan tunanetra Indonesia Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Restu Singgih terus mengintai ke dalam kamar itu. Dia tersentak. Di dalam kamar itu Mama Jarobat dan Nyai Pasugihan tengah duduk di atas balai beralas tikar pandan. Di tengah-tengah mereka ada sebuah baskom berisi air kembang dan sebuah lentera bertengger di atas air kembang itu. Mama Jarobat nampak tengah mengeluarkan sejumlah uang yang cukup banyak dari dalam kain berwarna hitam. Restu Singgih terkejut ketika melihat kain berwarna hitam itu bergambar seekor babi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.